Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fati Ikhlas Nisa dari kelas 2019A dengan NPM 192 103 008. Saya di sini akan praktek dari mata kuliah pembelajaran mikro dengan konsentrasi PNFI dan memberikan materi mengenai modul ke-9 tentang psikotropika untuk kelas 11 paket C. Sebelum membahasnya lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui topik-topik yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian psikotropika, kemudian yang keempat adalah 4 golongan psikotropika, yang ketiga adalah 3 golongan psikotropika berdasarkan pembuatannya, kemudian yang keempat adalah efek yang ditimbulkan psikotropika, kemudian yang kelima adalah dampak pengaruh psikotropika, dan yang terakhir adalah pengobatan terhadap penggunaan psikotropika. Yang pertama adalah pengertian psikotropika. Psikotropika adalah suatu zat atau obat yang bisa berpengaruh pada pikiran dan sistem saraf pada penggunanya. Psikotropika ini bisa didapat secara alamiah maupun buatan manusia atau sintetis, yang bersifat psikoaktif dan berpengaruh pada susunan saraf pusat sehingga akan menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika ini bisa menurunkan kinerja otak atau merangsang susunan saraf pusat sehingga akan menimbulkan kelainan perilaku yang disertai dengan timbulnya halusinasi, ilusi, kemudian gangguan cara berpikir dan mengakibatkan ketergantungan. Nah, untuk pengguna psikotropika sendiri secara apabila digunakan secara berlebihan bisa menyebabkan gangguan kesehatan penggunanya yang pada akhirnya dapat berujung kepada kematian. Selanjutnya adalah 4 golongan psikotropika. Zat yang termasuk golongan psikotropika ini dibedakan menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah golongan 1, yaitu mempunyai potensi yang sangat kuat dalam menyebabkan ketergantungan dan dinyatakan sebagai barang terlarang. Contohnya adalah ekstasi. Kemudian yang kedua adalah golongan 2, yaitu mempunyai potensi yang kuat serta menyebabkan ketergantungan. Kemudian contohnya adalah amfetamin, kemudian metamfetamin atau sabu dan fenetilin. Kemudian yang ketiga adalah golongan 3. Golongan 3 ini mempunyai potensi sedang dalam menyebabkan ketergantungan. Dapat digunakan untuk pengobatan tetapi harus dengan sesuai resep dokter. Contohnya amorbarbital, buprenorfina dan magadon. Kemudian yang terakhir adalah golongan 4. Golongan 4 ini mempunyai potensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan. Dapat digunakan untuk pengobatan tetapi harus dengan resep dokter. Contohnya adalah diazepam, nitrazepam, lexotan, kemudian obat penenang dan obat tidur. Selanjutnya ada 3 golongan psikotropika berdasarkan proses pembuatannya. Berdasarkan proses pembuatannya ini, psikotropika itu dibagi 3 golongan. Yang pertama alami, kemudian semi sintesis dan sintesis. Yang pertama adalah alami. Alami yaitu jenis atau zat yang diambil langsung dari alam tanpa adanya proses fermentasi atau produksi. Contohnya ganja, meskasilin, kemudian psilocybin, kemudian kafein dan opium. Kemudian yang kedua adalah semi sintesis, yaitu jenis zat atau obat yang diproses sedemikian rupa melalui proses fermentasi, misalnya morfin, heroin, kodein, dan crack. Kemudian yang ketiga adalah sintesis,
yaitu jenis zat yang dikembangkan untuk keperluan medis yang juga untuk menghilangkan rasa sakit. Misalnya petidin, metadon, dan dipipanon. Kemudian efek yang ditimbulkan oleh psikotropika. Berdasarkan efek yang ditimbulkannya, maka psikotropika ini dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu obat stimulan, obat depresan, dan obat halusinogen. Yang pertama, obat stimulan. Jenis psikotropika yang termasuk obat stimulan dapat memberikan rangsangan kepada syaraf sehingga dapat menimbulkan efek lebih percaya diri. Banyak jenis psikotropika ini yang termasuk obat stimulan, misalnya kafein, kokain, ganja, dan amfetamin. Zat amfetamin ini biasanya terdapat pada pil ekstasi. Contoh yang sering dipakai adalah sabu-sabu dan ekstasi. Kemudian yang kedua adalah obat depresan. Obat depresan ini menekan sistem-sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan bisa membuat pemakai itu tidur dan tak sadarkan diri. Bila kelebihan dosis bisa mengakibatkan kematian. Jenis zat yang termasuk obat depresan ini misalnya adalah alkohol, kemudian kannabis, dan barbiturat. Contoh yang populer sekarang adalah putau. Orang Indonesia banyak menyangka bahwa putau sama dengan heroin kelas bawah. Padahal heroin merupakan narkotik jenis opioid yang diproses dari getah opium yang terlebih dahulu dijadikan morfin. Sedangkan putau adalah 100% narkotik opioid sintetik. Kemudian yang ketiga adalah obat halusinogen. Obat ini merupakan obat yang dapat menimbulkan halusinasi, yaitu mendengar atau melihat sesuatu yang tidak nyata. Contohnya adalah ganja atau marijuana. Marijuana ini diolah dari bahan yang berdaun banyak, yakni dari tumbuhan sejenis ganja yang digunakan sebagai bahan untuk merokok. Kemudian yang selanjutnya adalah dampak penggunaan psikotropika. Penggunaan psikotropika dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Selain itu, banyak terjadi kriminal, kemudian mengalami kehancuran dalam hidupnya, kemudian gangguan kesehatan dan masa depan mereka suram yang disebabkan karena penyalahgunaan zat psikotropika ini. Dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan zat psikotropika ini adalah yang pertama, berbagai macam zat narkotika seperti candu, heroin, dan ganja dapat menyebabkan syaraf terganggu dan menimbulkan ketagihan yang pada akhirnya akan berujung kepada kematian. Kemudian yang kedua adalah kokain. Kokain ini dapat menimbulkan rasa takut yang berlebihan dan menimbulkan depresi. Kemudian yang ketiga adalah morfin. Morfin ini dapat menimbulkan rasa ngantuk, kemudian gangguan pernapasan, kemudian bahagia yang berlebihan atau euforia dan kematian. Kemudian yang keempat adalah pil ekstasi, menimbulkan rasa lelah dan ketenangan. Dan yang kelima adalah barbiturat. Barbiturat ini dapat mengakibatkan mudah tertidur lelap dan dapat menimbulkan kematian. Adapun ciri-ciri fisik dari pengguna psikotropika, yang pertama badannya lemas dan tidak bertenaga, kemudian mukanya pucat dan tubuhnya kurus, kemudian tubuhnya menggigil disertai dengan teriakan yang histeris, serta rambut dan giginya rontok. Kemudian yang selanjutnya adalah pengobatan terhadap penggunaan psikotropika. Sikap yang dapat kita lakukan untuk menjauhi pengaruh negatif zat psikotropika ini adalah lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, oleh karena itu perlu adanya suatu upaya pengobatan guna untuk pemulihan kondisi tubuh pengguna. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengobati ketergantungan terhadap zat psikotropika adalah yang pertama, memeriksakan kesehatan tubuh pengguna ke dokter dan mengkonsultasikan upaya untuk menghilangkan racun yang ditimbulkan akibat
zat psikotropika ini. Kemudian yang kedua adalah sikap peduli dan perhatian dari anggota keluarga, teman, sahabat. Itu dapat memberikan semangat untuk sembuh dari ketergantungan akibat zat psikotropika. Kemudian yang ketiga adalah melakukan kegiatan-kegiatan positif yang dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Dan yang terakhir adalah sering mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saudara, dan selalu jaga semangatnya, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk berdoa serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala kenikmatan dan karunia yang telah diberikan. Maksimalkan fisik, akal, dan pikiran yang sudah diberikan untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.